dia mau ngajak saya untuk bicara empat mata. Mhm. Tapi di situ karena saya kondisinya memang lagi di dalam kendaraan, saya mau pergi, saya bilang, "Nanti pulang dari sini baru kita bicara," saya bilang kayak gitu. Tapi dia sampai kekeh kejar mobil untuk, "Ayo Mami, kita ngomong dulu," dia bilang kayak gitu. Tapi di situ saya bilang, "Bentar bentar, cuman pergi bentar, nanti pulang kita ngobrol," saya bilang gitu. Sepulangnya saya, sampai di rumah ternyata suami saya tidak di rumah. Sore harinya dia pulang, terus saya sempat nanyakan lagi, "Apa tadi papi yang mau ngomong?" Terus dia cuman bilang, "Ah, tidak jadi," katanya seperti itu. Terus dia bilang, "Ini nanti kirim uang ya, ini uangnya untuk uang transport, nanti dia kirim nomor rekeningnya untuk transport senyap ini," katanya seperti itu. Terus saya di situ saya sempat protes, sebagai istri saya protes, "Lah itu kan tugas negara, kenapa pakai uang pribadi?" Saya tanya seperti itu. Tapi suami menjawab, "Iya, habis yang desak-desak ini tidak kasih modal, tahu desak saja." Seperti itu pernyataan suami saya. Terus sudah, saya tidak memperpanjang lagi obrolan kami, malamnya saya transfer uang itu dengan bukti transfernya. Terus sekitar jam 7 malam, saya teleponlah mertua saya bilang, "Inang, ini Bang Tommy sudah mau berangkat untuk operasi." Akhirnya kami berdoa sama-sama. Di situ pas saat selesai berdoa, suami saya memang uh, agak sedikit ada air matanya. Terus saya bilang, "Papi kenapa? Papi takut?" Karena sebelum-sebelumnya saat dia melakukan operasi dia tidak pernah sampai menangis. Tapi ini dia sempat matanya berkaca-kaca. Saya tanya, "Kenapa takut? Kalau takut tidak usah pergi," saya bilang begitu. Di situ suami saya cuma senyum terus dia bilang ini, "Tidak." Singkat cerita, suami saya pergi berpamitan, dia pergi menuju titik kumpul. Dari titik kumpul itu, setelah subuh-subuhnya, suami saya ada chat. Tapi saya Mhm. baru baca keesokan harinya. Suami saya chat, dia mengirimkan pesan antisipasi kalau terjadi hal buruk. Dia ada kasih list-list apa saja yang harus saya lakukan. Seperti itu. Besok paginya saya balas, nomornya sudah centang satu. Terus saya tetap chat-chat suami saya menginfokan hari-hari seperti apa perkembangan anak saya hari-hari itu, sampai tanggal 18 saya dapat informasi kalau suami saya dinyatakan jatuh dari longboat. Oke, jatuh. Yang memberikan Dan yang informasi itu menyatakan siapa, Ibu? jadi yang pertama, saya mendapat kabar pertama itu dari Pak Waka dan Ibu Waka, itu datang ke rumah bilang menginformasikan kalau ternyata longboat suami saya pertama awalnya terbalik. Mhm. Setelah itu saya tanya, terbalik cuman suami saya aja katanya yang nggak kelihatan. Setelah itu saya menginformasikan kepada keluarga, kepada mertua, kepada orang tua saya bahwa longboat suami saya itu terbalik. Itu yang pertama informasi yang saya sampaikan kepada keluarga. Terus malam harinya saya baru dapat informasi dari Bapak Kapolres via telepon kalau Bapak Kapolres menyatakan suami saya itu tergelincir dari longboat. Jadi sudah pernyataan yang berbeda lagi. Katanya Iya, suami saya tergelincir dari longboat, dia duduk di longboat paling belakang, belakang. dia tergelincir sendiri dan tidak ada tidak ada yang lihat atau bagaimana. Jadi hilang, hilang tanpa kejelasan. Itu pernyataan dari diberikan Bapak Kapolres kepada saya pada malam itu tanggal 18 Desember. Nah, ketika Wakapolres memberikan penjelasan itu di jam berapa, Ibu? Saya diinformasikan itu Bapak Waka dan Ibu Waka datang ke rumah itu sekitar jam satuan, jam 1 siang. Padahal ternyata setelah usut punya usut, ternyata tim suami saya tidak ada menggunakan longboat. Jadi tidak ada itu cerita-cerita longboat itu tidak ada. Mereka ke sana jalan kaki dan menyeberang berenang. Tapi kenapa informasi yang kami dapatkan itu menggunakan longboat? Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.